Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Agnia Ilma. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Saya berasal dari Fakultas Syariah Dakwah dan Usuluddin dari kampus IAIN Takengon. Yang kami hormati, Bapak Sodikin MA selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Qiraah. Baik, sahabat fillah sekalian, pada kesempatan kali ini, izinkan kami berbagi ilmu sedikit mengenai ilmu qiraah, yang mana yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang bagaimana cara mempraktikkan bacaan surah Al-Fatihah mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-7 berdasarkan qiraah sab'ah yang mutawatir. Baik, ikhwan wa akhwat fillah sekalian, sebelum kita memasuki pembahasan mengenai praktik membaca surat Al-Fatihah dengan qiraah sab'ah tadi, maka kita akan bahas dulu tentang pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang ada dalam ilmu qiraah. Nah, sebelum itu kita harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan ilmu qiraah itu sendiri. Jadi, qiraah ini merupakan bentuk jamak dari kata qiraah, yang asal katanya itu berasal dari kata qara'a, yang artinya adalah bacaan. Sedangkan secara secara sederhananya, secara bahasanya, dapat kita artikan bahwa ilmu qiraah ini adalah ilmu tentang bacaan-bacaan. Sedangkan menurut istilah, ilmu qiraah ini adalah salah satu bacaan yang telah diriwayatkan oleh imam ataupun ahli qiraah dalam hal membaca Al-Quran yang memiliki perbedaan dengan imam-imam qiraah yang lainnya. Yang mana perbedaannya itu dapat kita lihat dari bagaimana cara mereka menuturkan huruf-huruf dan juga lafal-lafal yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam ilmu qiraah ini kita juga akan sering menemukan istilah qiraah sab'ah. Nah, jadi apa itu qiraah sab'ah? Secara bahasa, sab'ah ini kan artinya 7 dan qiraah tadi artinya bacaan. Jadi dapat kita artikan secara sederhananya bahwa qiraah sab'ah ini adalah 7 bacaan. Tapi agar kita lebih memahami pengertian qiraah sab'ah ini, maka kita harus mengetahui pengertiannya secara istilah. Adapun pengertian qiraah sab'ah secara istilah adalah 7 macam mazhab ataupun 7 macam aliran tentang bacaan di dalam Al-Quran yang diriwayatkan oleh 7 imam yang bacaan-bacaannya itu sanadnya itu telah sampai kepada Rasulullah SAW, yang memang bacaan-bacaan di sini tadi telah ditetapkan oleh para ahli qurra. Nah, mungkin teman-teman bertanya tentang siapa saja sebenarnya imam qiraah yang 7 itu. Adapun imam qiraah yang 7 itu dimulai dari urutan yang pertama ada Ibnu Amir yang memiliki 2 orang perawi, yaitu ada Hisham dan juga Ibnu Zakwan. Yang kedua ada Ibnu Katsir, perawinya juga ada 2, yaitu Al-Bazi dan juga Qunbul. Yang ketiga ada Asim Al-Kufi, yang perawinya itu adalah Hafs dan juga Syu'bah. Yang keempat ada Abu Amr, perawinya juga ada 2, yaitu Ad-Duri dan As-Susi. Yang kelima adalah ada Hamzah Al-Kufi, perawinya itu adalah Khalaf dan juga Khalad. Dan yang keenam adalah Imam Nafi, perawinya juga ada 2, yaitu Qalun dan juga Warash. Dan yang terakhir atau yang merupakan urutan imam yang ketujuh adalah Al-Kisai. Perawinya juga ada 2, yaitu Abul Harith dan juga Ad-Duri. Nah, jadi teman-teman, mungkin itu tadi sedikit penjelasan mengenai istilah-istilah yang ada di dalam ilmu qiraah, mulai dari apa itu ilmu qiraah, kemudian apa itu qiraah sab'ah, dan siapa saja imam qiraah yang 7. Kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu tentang bagaimana cara mempraktikkan bacaan surah Al-Fatihah dengan menggunakan qiraah sab'ah. Nah, jadi di dalam surat Al-Fatihah itu kan terdiri dari 7 ayat. Nah, di dalam ayat yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga itu tidak terjadi perbedaan bacaan di antara para ulama qiraah yang 7 ini.
Mereka sepakat membaca ayat pertama, kedua, dan ketiga surat Al-Fatihah itu dengan satu bacaan saja. Adapun bacaannya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu adalah bacaan yang disepakati oleh para 7 imam ahli qiraah. Kemudian, di lafal yang ketiga ini, yaitu di lafal Ar-Rahmanir-Rahim, apabila hendak diwasolkan atau disambungkan kepada ayat yang ada di depannya, yaitu Maliki Yaumiddin yang merupakan ayat yang keempat, maka di sini terjadi perbedaan bacaan di antara para ulama qiraah. Pendapat pertama mengatakan bahwa apabila diwasalkan maka kita membacanya seperti biasa, yaitu cara bacanya adalah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Itu adalah pendapat yang pertama yang merupakan pendapat dari 6 ahli qiraah. Kemudian untuk pendapat yang kedua adalah dengan menerapkan idgham kabir di antara pertemuan dua mim, yang mana mim yang ada di kata Ar-Rahim itu dileburkan kepada mim yang ada di lafal Maliki pada ayat yang keempat dengan panjang 6 harokat, dan jangan lupa disertai dengan gunnah karena di sana terdapat mim yang bertasydid. Adapun cara membacanya adalah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Dan mengenai pembacaan ini dapat kita jumpai di dalam riwayat As-Susi yang merupakan salah satu perawi daripada Abu Ahmar. Kemudian pada ayat yang keempat di dalam surah Al-Fatihah juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama ahli qiraah, yang mana menurut Imam Asim dan juga Imam Al-Kisai, lafal Maliki, huruf mim di lafal Maliki ini dibaca panjang, yaitu dengan bacaan Maliki Yaumiddin. Sedangkan Imam Qiraah selain Imam Asim dan juga Al-Kisai ini berpendapat bahwa huruf mim yang di lafal Maliki itu dibaca pendek, yaitu Maliki Yaumiddin. Kemudian di ayat yang kelima, yaitu ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, untuk ayat yang kelima ini, para ulama ahli qiraah sepakat membacanya dengan satu bacaan saja, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian lanjut di ayat yang ke-6. Nah, pada ayat yang ke-6 ini juga terjadi perbedaan bacaan di antara para ahli qiraah. Yang mana di sini menurut Imam Qunbul yang merupakan perawi dari Ibnu Katsir, bacaan Ihdinas Shiratal Mustaqim itu perbedaan bacaannya adalah di lafal as-sirata, yang mana menurut Imam Qunbul tadi huruf shad yang ada di kata as-sirata itu diganti dengan huruf sin. Jadi bunyinya bukan lagi sirata tetapi menjadi sirata, yang contoh bacaannya adalah Ihdinas Shiratal Mustaqim. Kemudian menurut Imam Khalaf dan juga Imam Khalad yang merupakan perawi dari Imam Hamzah Al-Kufi, lafal as-sirata itu huruf shadnya itu diismamkan. Arti ismam di sini adalah suara gabungan dari huruf shad dan juga huruf za. Jadi cara membacanya itu bukan lagi ihdinas sirata tetapi menjadi ihdinas zirata. Contohnya itu ihdinas ziratal mustaqim. Kemudian di ayat yang ke-7 yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, menurut Imam Qunbul yang merupakan perawi dari Ibnu Katsir, lafal sirata di sini
sama seperti yang di atas tadi, huruf sod di kata sirota itu diganti menjadi huruf sin. Jadi bunyinya itu bukan lagi sirotah tetapi menjadi sirata. Jadi bacaannya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian menurut Imam Khallab dan juga Imam Khallad, lafal sirota di sini juga sama seperti lafal sirota yang ada di ayat yang keenam, yaitu huruf sodnya itu diismamkan, yaitu menjadi ismam ini tadi kan gabungan dari huruf sod, suara huruf sod dan juga huruf za. Jadi cara membacanya itu Ziratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian selain dari lafal as-sirotah, di dalam ayat ke-7 ini terjadi juga perbedaan bacaan di lafal 'alaihimnya. Jadi menurut Imam Khallab dan juga Imam Khallad, lafaz alaihim yang ada di ayat yang ke-7 ini, huruf hanya itu kan berbaris kisrah, maka diganti dengan baris dumma, sehingga bunyinya bukan lagi alaihim tetapi alaihum. Cara bacaannya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, tadi kan untuk Imam Khallab dan juga Imam Khallad ini membaca kalimat sirotanya tadi dengan ismam. Jadi bacaan di ayat yang ke-7 surat Al-Fatihah ini menurut Imam Khallad dan juga Imam Khallad yaitu Ziratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian menurut Imam Al-Bazi dan juga Imam Qunbul, lafal 'alaihim di ayat yang ke-7 surat Al-Fatihah ini dibaca dengan menggunakan silah mim jama'. Nah, jadi arti dari silah mim jama' ini adalah dengan mendumahkan huruf mim kemudian ditambah dengan huruf wa madiyah, sehingga panjang bacaannya itu adalah 2 harokat. Jadi contoh bacaannya itu bukan lagi alaihim tetapi menjadi alaihimu. Contoh bacaannya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi di ayat yang ke-7 ini menurut Imam Qunbul yang menjadi perbedaan bacaan adalah di lafal as-sirotanya tadi, yang mana huruf sod itu diganti dengan huruf sin, ini sirata. Kemudian menurut Imam Al-Bazi yang merupakan perawi dari Imam Ibnu Katsir juga, beliau membedakan bacaannya di lafal alaihim bersama Imam Qunbul juga, yang mana lafal alaihim itu dibaca menjadi alaihimu karena di sana terdapat silah mim jama'. Kemudian menurut riwayat Qalun yang merupakan perawi dari Imam Nafi, membaca lafal alaihim ini tadi dengan 2 wajah, yaitu yang pertama boleh dengan mensukunkan huruf mim, yaitu dengan alaihim, kemudian boleh juga dengan silah mim jama', yaitu seperti yang dibaca oleh Imam Al-Bazi dan Imam Qunbul tadi, yaitu alaihimu. Nah, dan bagi imam-imam yang lain sepakat membaca lafal alaihim ini tadi dengan alaihim, selain daripada Imam Qalun yang merupakan perawi dari Imam Nafi, kemudian Imam Al-Bazi dan Imam Al-Qunbul yang merupakan perawi dari Ibnu Katsir dan juga Imam Khallab dan juga Imam Khallad yang merupakan perawi dari Imam Hamzah Al-Kufi. Baik, teman-teman, di sini kami akan mencoba membacakan bacaan surah Al-Fatihah secara keseluruhan mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 7 dengan menggunakan qiraah sab'ah yang sudah kita jelaskan tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 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 Amin. Shadaqallahul azim. Baik, teman-teman sekalian, sahabat Quran sekalian, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami akui bahwa dari penyampaian kami mulai dari awal dan sampai kepada akhir ini terdapat banyak kesalahan, jadi kami mohon maaf kepada semua teman-teman yang menyaksikan video ini. Jika ada kesalahan, boleh teman-teman berkomentar, dan semoga nanti kami komentar dari teman-teman sekalian bisa kami jadikan sebagai bahan perbaikan ke depannya lagi di dalam membuat video-video yang lain. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan ini memberikan manfaat untuk kita semua dan bisa dijadikan sebagai tambahan ilmu. Kami akhiri dengan ucapan Allahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.